sahabat, melanjutkan kisah Keris Naga Sastra Prabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, pertempuran masih terus berlangsung sengit hingga sampai sore hari. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Melihat pertempuran itu, Kebu Kanigoro menarik napas. Ia menjadi bertambah tenang, sebab dengan demikian ia hampir pasti bahwa setidak-tidaknya Lowoijo tidak akan berhasil membunuh anak muda itu. Maiso Jenar pun sempat melihat bagaimana muridnya itu bertempur dengan semangat yang menyala-nyala serta kepercayaan pada keadilan yang maha tinggi. Arya Saloka bertempur mati-matian berlandaskan pada suatu keyakinan bahwa bagaimanapun juga kebenaran akan dimenangkan kemungkaran. Ki Ageng Lembusura pun bertempur dengan gigihnya di bagian lain, dibebani oleh rasa tanggung jawab atas tanah serta kampung halamannya, serta perasaan-perasaan lain yang memburunya selama ini, kekilafan-kekilafan yang pernah dilakukannya, serta nafsu-nafsu yang memalukan telah mengetuk-ngetuk dinding hatinya. Seakan-akan terdengar suara yang berputar di udara. Lembusura, kau harus mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kau lakukan. Lihatlah betapa anak yang akan kau singkirkan itu kini berjuang tanpa pamrih untukmu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Akan aku bunuh kawan-kawanku kini, Lembusura menggeram. Mereka adalah orang-orang yang menyeretku ke dalam tindakan-tindakan yang hina. Lawannya ular laut dari Nusakambangan terkejut mendengar Lembusura tiba-tiba menggeram. Tapi kemudian ia pun tersenyum, katanya, hati-hatilah Ki Ageng Lembusura, jangan melamun. Pedang tipisku ini dapat merobek dadamu. Kembali Lembusura menggeram betapa bencinya ia kepada Jakasaka. Apalagi sejak nyawanya berada di ujung kerisnya sendiri yang ditekankan ke lambungnya oleh Maiso Jenar pada saat laskarnya mencegat laskar Demak yang sedang membawa Gajah Soro. Pada saat itu seolah-olah ia telah bersumpah bahwa pada suatu saat ia harus dapat membunuh Jakasaka dengan tangannya. Tapi Jakasaka pun bukanlah anak-anak yang baru mampu berdiri. Ia adalah seorang bajak laut yang buas, meskipun wajahnya selalu membayangkan senyuman yang menarik. Namun di balik senyumnya itu tersembunyi kejahatan dan kebengisan yang bertimbun-timbun. Hanya karena seorang gadis yang cantik dalam penilaiannya dan bernama Roro Wilis di hutan Tambak Boyo, ia berhasrat untuk membunuh semua orang yang berada di tempat itu tanpa sebab, hanya karena mereka mengetahui bahwa ia menginginkan gadis itu. Dengan demikian maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin sengit. Dendam yang membara dalam dada Lembusura telah mendorongnya untuk berjuang sekuat tenaga, sedang Jakasaka menjadi semakin berani. Karena saat itu gurunya yang dibangga-banggakan berada pula di dalam pertempuran itu, Nagaposo. Akhirnya matahari pun perlahan melampaui puncak langit. Semakin lama menjadi semakin condong ke barat. Angin pegunungan berdesir lembut mengusap daun-daun pepohonan di ujung-ujung senjata. Setiap orang dalam pertempuran itu berusaha untuk memusnahkan lawan-lawan mereka cepat-cepatnya. Masing-masing berjuang dengan gigih dan tanpa pengendalian diri. Namun tak seorang pun dari mereka yang dengan senang hati menyerahkan nyawanya. Karena itulah maka pertempuran itu bertambah-tambah riuh dan ribut.
Keringat dan debu yang melekat pada tubuh mereka bercampur darah yang meleleh dari luka. Sama sekali tak mereka hiraukan perasaan sakit dan pedih yang ditimbulkan oleh goresan-goresan ujung senjata. Sama sekali tak terasa selagi mereka masih dapat berdiri dan mengayunkan senjata mereka. Maka tak ada kesempatan untuk bermanja-manja. Bagi mereka yang telah menjadi lemas karena darah yang terperas, hilanglah harapan mereka untuk dapat melihat matahari terbit esok hari. Mereka akan terjatuh dan diinjak-injak, mungkin oleh lawan dan mungkin oleh kawan. Meskipun demikian, apabila maut belum saatnya datang, ada saja di antara mereka yang berhasil merangkak-rangkak membebaskan diri dari kancah pertempuran, atau seorang kawan yang sempat memapahnya dan menyingkirkannya. Sawung Sariti tak pula kalah garangnya. Wadas Gunung, murid Pasingsingan yang muda itu, agaknya bertempur pula penuh nafsu dan kemarahan. Tapi Wadas Gunung tidak segarang Lowo Ijo. Karena itu ia sendiri segera terdesak oleh cucu dan sekaligus murid Ki Ageng Suro Dipoyono yang masih sangat muda. Namun tiba-tiba seorang yang bertubuh pendek gemuk dengan otot-otot yang menonjol seperti orang hutan datang membantunya dengan senjata yang mengerikan. Bola-bola besi yang bertangkai. Orang yang bertubuh bulat itu adalah Bagolan. Bola besinya bergerak dengan garangnya, menyambar-nyambar di antara kilauan dua pisau belati panjang di tangan Wadas. Pedang Sawung Sariti seolah-olah mempunyai mata kemana tempat senjata lawannya itu mengarah. Terdengarlah dentang senjata mereka beradu. Seperti ayahnya, Sawung Sariti dapat berbangga diri karena kekuatan tubuhnya. Meskipun Wadas Gunung bertubuh tegap, kuat, dan Bagolan memiliki lengan yang berbungkah-bungkah seperti orang hutan, namun Sawung Sariti dapat membentur kekuatan mereka dengan keseimbangan yang cukup. Pedang Sawung Sariti seperti juga pedang ayahnya, berukuran tidak wajar. Pedangnya lebih besar dan lebih panjang daripada pedang biasa. Meskipun pedang itu tidak setajam pedang Joko Soko, namun dengan pedang itu Sawung Sariti mampu mematahkan besi kligin. Dengan hadirnya Bagolan, maka pertempuran itu menjadi seimbang. Meskipun semula Wadas Gunung agak malu juga bertempur melawan anak muda itu berdua, namun dalam saat-saat hidup dan mati menjadi taruhannya, maka perasaan itu pun lenyap tanpa bekas. Dengan baiknya mereka berdua bertempur berpasangan, maju bersama-sama dari arah yang berbeda, tetapi pedang Sawung Sariti berputar seperti lingkaran angin yang melindungi tubuhnya demikian rapatnya, sehingga tak seujung jarum pun dapat ditembus oleh senjata lawannya. Wulungan ternyata seorang jantan. Ia bertempur seperti seekor elang. Dengan garangnya ia menggerakkan pedangnya menyambar-nyambar. Pedang di bagian lain Galunggung tidak mengecewakan. Orang itu bersenjata pedang pula seperti wulungan. Dengan tangkasnya ia melompat ke sana kemari, menggerakkan pedangnya dengan lincahnya, mematuk-matuk seperti lidah api yang dihembus angin. Beberapa orang dari golongan hitam telah mengenalnya. Mereka telah pernah bekerja sama dalam usaha mereka memusnahkan Aryo Saroko. Namun sekarang mereka harus berhadapan sebagai lawan. Seorang yang bertubuh pendek, kasar, dan menjemukan menempatkan diri sebagai lawan Galunggung. Orang itu adalah Sekayon, tokoh kepercayaan Simorudro dari Gunung Tidar. Mereka berdua bertempur dengan penuh nafsu. Sekajon dengan pedang pendek namun besar bertempur seperti seekor babi hutan yang garang, dan Galunggung melayani seperti seekor serigala lapar. Laskar golongan hitam yang bertempur berhadapan dengan sayap kiri Laskar Banyu menjadi terkejut ketika mereka merasa terbentur pada kekuatan yang tak mereka duga. Sri Gunting dan Rowo Pening yang semula dengan bangga dapat mendesak Laskar Pamingit dari sumber panas, ini benar-benar membentur dinding baja dengan marahnya Sri Gunting.
mencoba untuk memusnahkan pimpinan kelompok lawannya. Tapi orang yang bersenjata tombak bermata dua itu benar-benar tangkas. Jaladri yang memimpin kelompok di bagian tengah sapit kiri itu dengan gigihnya bertempur melawan tokoh pertama sudah Huling Ropening. Bahkan tiba-tiba Jaladri menjadi bergirang setelah sekian lama ia menimpa diri di bawah penilikan Ki Dalang Mantingan dan Ki Wonosobo, yang kemudian ditambah dengan beberapa pengetahuan yang berharga dari Meso Jenar dan Kebu Kanigoro. Kini ia mendapat kesempatan untuk mengamalkannya, menumpas golongan hitam. Demikian juga Bantaran yang berada di ujung sapit kiri. Ia berusaha dengan gigih untuk memotong gerakan lawannya yang mencoba melingkari ujung sayap itu dan menyerang dari samping dan dari belakang. Karena kepigelannya maka ia berhasil dalam usahanya. Meskipun ia sendiri harus bertempur mati-matian melawan Melang Jerabang, salah seorang kepercayaan Joko Soko. Namun Bantaran telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat menyelamatkan dirinya. Di bagian yang lebih padat nampaklah Penjawi bertempur dengan penuh tekad. Tak ada persoalan hidup atau mati dalam kepalanya. Ia hanya menyerahkan diri dalam satu pengabdian. Terusnya ia pasrah diri setelah berjuang sekuat kemampuannya. Namun karena itu ia menjadi tenang. Dan ketenangannya itulah yang menyebabkan Penjawi menjadi seperti burung alap-alap yang menyambar-nyambar dengan kuku-kukunya yang runting tajam. Laskar Banyu Biru benar-benar menakjubkan. Tidak saja lawan-lawan mereka menjadi cemas, tapi agaknya orang-orang Pamingit yang sempat melihat betapa anak-anak Banyu Biru itu bertempur menjadi bersyukur dalam hati. Bagaimanakah kiranya seandainya mereka, orang-orang dari Pamingit, terpaksa bertempur melawan Laskar Banyu Biru itu, laskar yang semula mereka anggap tidak lebih dari sekelompok pemuda yang hanya pandai mencegat pedagang-pedagang yang pergi ke pasar atau merampok warung-warung penjual makanan untuk menyambung hidup mereka. Kini ternyata bahwa Laskar Banyu Biru yang berada di sekitar Candi Gedong Songo adalah benar-benar pejuang yang mengabdikan diri pada cita-citanya. Matahari kian lama menjadi semakin rendah. Awan yang putih nampak berarak-arak di wajah langit yang biru. Burung gagak berterbangan berputar-putar di atas daerah pertempuran yang menghamburkan bau darah. Burung-burung itu berteriak-teriak di udara. Mereka menjadi tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Betapa segarnya darah yang mengalir dari luka, mereka harus mendapatkannya lebih dahulu sebelum anjing-anjing liar dan serigala-serigala lapar mendahuluinya. Tetapi pertempuran itu masih ribut, dan burung-burung itu pun menjadi semakin tidak sabar dan berteriak-teriak tinggi. Meskipun Laskar Banyu Biru dan Pamingit berhasil mendesak Laskar Golongan Hitam, namun pergeseran garis pertempuran tidak seberapa jauh. Bahkan dapatlah dikatakan bahwa kekuatan mereka seimbang. Korban satu-satu jatuh dan masih banyak yang akan menyusul. Setiap orang di dalam pertempuran itu mempunyai kemungkinan yang sama mati di ujung senjata. Melihat semuanya itu, Kebu Kanigoro mengurutkan keningnya. Betapa perasaan ngeri mengorek-orek jantungnya setiap ia melihat tubuh yang terbanting di tanah, dan setiap telinganya mendengar jerit kesakitan. Terasa hatinya seperti tertusuk sembilu. Tiba-tiba Kebu Kanigoro berhasrat untuk menghentikan pertempuran itu segera. Meskipun sebenarnya tidak saja Kebu Kanigoro yang dijalari oleh perasaan yang sedemikian itu, namun mereka sama sekali tidak mampu berbuat sesuatu, atau mereka belum berhasil untuk berbuat sesuatu. Ki Ageng Soro Dipoyono melihat dengan sedih korban-korban yang berjatuhan. Setiap kali ia melihat darah yang mancar dari luka, setiap kali ia memperkuat serangan-serangannya, namun lawannya berbuat demikian pula. Bugel Kaliki telah mengerahkan segenap kesaktian untuk melawan Ki Ageng Soro Dipoyono. Tak jauh berbeda pula perasaan Ki Ageng Pandanalat dan Titis Anganten. Mereka pun telah berjuang sekuat-kuatnya. Semakin cepat pertempuran itu selesai, menjadi semakin baik bagi mereka dan laskar mereka. Jumlah korban mereka
namun lawan mereka tak pula kalah saktinya. Apalagi kemudian ketika Pasingsingan benar-benar telah dilumuri oleh keringat yang mengalir. Dari setiap lubang kulitnya, hatinya menjadi bertambah gelap. Tiba-tiba saja di tangannya telah tergenggam pusaka saktinya, Ki Ageng Suluh. Buah pisau belati panjang kuning gemerlapan. Ki Ageng Pandanalas terkejut. Melihat senjata itu, ia menyangka bahwa Pasingsingan akan melepaskan ilmu andalannya, Gelap Ngampar, atau Alas Kobar, atau kedua-duanya. Tapi agaknya Pasingsingan sadar bahwa lawannya punya cukup daya tahan untuk melawannya. Karena itu ia mengambil ketetapan hati, pusakanya itu akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Setiap goresan yang dapat melukai kulit Pandanalas adalah suatu alamat bahwa Pandanalas akan tinggal disebut namanya. Tapi Pandanalas tidak mau melawan Kiai Suluh itu dengan. Ketika pisau yang gemelapan itu melingkar-lingkar di sekitar tubuhnya, dengan tangkasnya ia menarik pusakanya pula. Kiai Sigar penjalin, sebilah keris yang tidak kalah saktinya. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya menjadi semakin sengit. Tanpa mereka kehendaki, menyingkirlah Laskar Banyu Biru, Pamingit, dan Laskar Golongan Hitam dari daerah sekitar mereka, sehingga dengan demikian seolah-olah bagi mereka sengaja disediakan tempat yang cukup luas untuk mengadu kesaktian. Daerah pertempuran yang berupa padang rumput dan sawah-sawah yang terletak di lereng bukit itu merupakan daerah yang sama sekali tidak rata. Ada bagian yang cekung, namun ada bagian-bagian yang menjorok naik, sehingga dengan demikian kemungkinan bagi mereka untuk dapat melihat arena pertempuran itu seluas-luasnya. Demikian agaknya maka hampir setiap orang dalam pertempuran itu mempunyai gambaran atas peristiwa yang terjadi di arena itu. Kalau mereka berkesempatan, dapatlah mereka melihat betapa debu mengepul tinggi ke udara dari daerah sayap kiri atau kilatan ujung senjata di sayap kanan. Mereka dapat juga melihat daerah-daerah yang lengang di tengah-tengah arena, yang merupakan pertanda bahwa di daerah itulah tokoh-tokoh sakti sedang mengadu tenaga, sehingga tak seorang pun yang berani mendekat. Ketika matahari telah surut ke ufuk barat, Ki Ageng Surodipoyono menjadi semakin gelisah. Apabila malam tiba dan pertempuran ini harus dihentikan, maka akan terulang kembali peristiwa ini besok pagi. Bertempur, bunuh-membunuh, dan korban akan berjatuhan. Demikian seterusnya mungkin berhari-hari seperti yang ia sendiri akan mengalaminya melawan Bugel Kaliki. Mungkin seminggu, 2 minggu, ia sendiri atau Bugel Kaliki akan bertahan terus. Tapi laskarnya akan semakin surut. Namun demikian apa yang dilakukan adalah batas tertinggi dari kemampuannya. Mbah Bugel Kaliki pun berusaha untuk membunuhnya seperti apa yang diusahakannya atas orang itu. Demikian juga Pandanalas dan Titis Angantem. Tetapi di sapit sebelah kiri terjadilah hal yang agak berbeda. Ketika Kebo Kanigoro melihat warna lembayung membayang di langit, ia menarik keningnya ketika ia sekilas melihat Maiso Jenar yang bertempur tidak demikian jauh darinya. Ia tersenyum kecil. Memang pada saat itu pun Maiso Jenar dihinggapi oleh perasaan yang sama, seperti perasaan yang menjalar dalam dada Ki Ageng Surodipoyono. Di dalam dada Ki Ageng Pandanalas, Titis Anganten, dan Kebo Kanigoro. Karena itulah maka seperti mereka pula mencemaskan betapa korban akan berjatuhan besok pagi, lusa, atau seterusnya, apabila keseimbangan pertempuran tidak segera berubah. Karena itu ketika senja mewarnai langit, terdengar ia menggeram perlahan-lahan. Sekali lagi dengan tajamnya ia mandang wajah Simorudro yang bertempur dengan dahsyatnya sambil mengaum mengerikan. Tiba-tiba di wajah itu terbayanglah betapa keji perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan. Kalau anak perempuannya telah melakukan perbuatan yang terkutuk, apakah kira-kira yang pernah dilakukan oleh harimau tua itu? Berapa puluh gadis yang pernah dikorbankan untuk upacara-upacara yang aneh-aneh? Sekali lagi Maiso Jenar menggeram. Agaknya Simorudro pun sadar
bahwa menjelang malam ia harus mengambil suatu kepastian supaya besok pertempuran dapat dimulai dengan permulaan yang berbeda. Karena itu Simorudro pun menjadi bertambah liar. Akhirnya terjadilah suatu hal yang mengerikan. Simorudro mengaum dengan dahsyatnya serta menggetarkan seluruh tubuhnya seperti orang yang menggigil kedinginan. Maisa Jenar pernah melihat gerakan yang demikian. Pada saat itu ia mengambil pusaka keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten dari Gunung Tidar. Untunglah bahwa pada saat itu Titis Anganten datang menolongnya, sehingga kekuatan Aji Simorudro yang dinamanya Macan Liwung dapat dipunahkan, dan keadaannya kini pun sudah tidak memerlukan pertolongan orang lain. Karena itu selagi ia berkesempatan, segera ia mengatur jalan pernapasannya baik-baik, memusatkan segenap panca indera dan pikirannya. Diangkatnya satu kakinya, satu tangannya bersilang di dada, dan tangannya yang lain diangkatnya tinggi-tinggi seperti akan menggapai langit. Demikianlah pada saat yang tegang itu terdengarlah bibir Maisa Jenar bergumam, dengan namalah yang Maha Pengasih dan Penyayang, tiada kekuasaan dan tiada kekuatan kecuali dari Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Pada saat itulah ia melihat Simorudro melompat dengan kecepatan dan kekuatan yang dapat dikira-kirakan. Maisa Jenar berusaha untuk tidak membenturkan diri dengan kekuatan Aji Macan Liwung. Dengan lincahnya ia melompat selangkah ke kanan, kemudian dengan satu putaran ia menghindari serangan Simorudro. Simorudro yang telah melancarkan kekuatan yang tiada taranya dengan kecepatan yang luar biasa pula menjadi kehilangan daya tahannya untuk menarik serangannya. Ia terdorong selangkah ke depan ketika pada saat yang bersamaan Maisa Jenar berputar lagi untuk kemudian dengan garangnya melompat ke arah harimau yang telah menjadi gila itu. Semuanya itu terjadi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Nogoposo meluncur seperti seekor naga yang mematuk mangsanya secepat tatit. Sedang tak ada sekejap mata kemudian Simorudro menerkam pula seperti seekor harimau gila. Cepat petir menyambar Ki Ageng Suro Dwoyono, Ki Ageng Pandhanalas Titis Anganten, Lembu Suro beserta Sawung Sariti. Demikian juga Ryo Saloko. Hanya sempat melihat betapa dua orang Maisa Jenar dan Kebu Kanigoro bersikap serupa. Kedua-duanya sedang menjalurkan aji yang sama dengan cara yang sama, Sosro Birowo. Meskipun persamaan itu telah menimbulkan suatu teka-teki pada mereka dan bahkan tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam, namun mereka tidak sempat menebak-nebak lagi ketika mereka melihat apa yang terjadi kemudian. Ternyata Kebu Kanigoro sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Dengan tatak dan penuh kepercayaan pada diri, ia membenturkan Aji Sosro Birowo melawan Aji Nogoposo. Dan di lain pihak Maisa Jenar telah menghemat tenaganya dan melakukan suatu tindakan yang pasti, menghindari benturan dengan Aji Macan Liwung. Namun dengan pasti ia berputar satu kali dan mengayunkan ajiannya Sosro Birowo. Dalam keadaan yang demikian Simorudro hanya mampu untuk bertahan, tapi apa yang terjadi benar-benar telah menghujangkan setiap dada mereka yang menyaksikan. Dua benturan yang hampir bersamaan disusul dengan bunyi yang gemuruh dua kali berturut-turut. Kemudian apa yang mereka saksikan hampir-hampir tak dapat dipercaya. Nogoposo, seorang yang sakti tanpa tanding di sekitar Pulau Nusakambangan, bahkan yang tak terkalahkan oleh setiap tokoh sakti yang manapun dari golongan hitam maupun lawan-lawan mereka, kini terbanting diam meskipun tak sempat semenit pun nampak luka pada kulitnya. Namun isi dadanya serasa hangus terbakar. Karena itu Nogoposo tidak usah mengaduh untuk kedua kalinya. Naga laut yang mengerikan itu mati di tangan Kebu Kanigoro, orang yang sama sekali tak dikenal baik oleh golongan hitam maupun oleh para pemimpin Banyu Biru dan Pamingit. Dan tidak jauh darinya Simorudro mengaum dahsyat. Sekali ia menggeliat kemudian diam untuk selama-lamanya, mati. Untuk beberapa saat
semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terpaku di tempatnya. Lembu Soro dan Sawung Sariti tak begitu jelas melihat apa yang terjadi. Yang diketahuinya kemudian adalah sorak-sorai yang membahana seperti benteng runtuh. Sayup-sayup terdengar di antara gemerisi angin senja. Laskar Banyu Biru berteriak-teriak, "Naga-Pasa mati! Naga-Pasa mati!" Kemudian disusul, "Simorudra mati! Simorudra mati!" Teriakan-teriakan itu benar-benar hampir tak dipercaya. Bagaimana mungkin Naga-Pasa dapat mati dan Simorudra tua dari Lodaya itu pula? Apakah Maesa Jenar dan sahabatnya itu mampu membunuh mereka? Tapi sorak itu masih mengumandang terus, bahkan kemudian menjalar hampir segenap daerah pertempuran. Namun bagaimanapun juga berita itu sangat meragukan. Bahkan Ki Ageng Soro Sepoyono, Ki Ageng Pandanaras dan Titis Anganten yang beruntung dapat melihat peristiwa itu pun meragukan penglihatannya. Mereka saling mandang satu sama lain. Kemudian mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka dengan penuh kekaguman dan keheranan. "Suatu keajaiban," desis Soro Dipoyono. Tokoh-tokoh sakti itu terpaksa menahan gelora perasaan mereka yang melonjak-lonjak. Meskipun ia telah menempa diri, serta sejak ia melihat untuk pertama kali atas orang yang bernama Kebu Kanigoro itu, sudah terasa padanya betapa besar pengaruhnya terhadap Maesa Jenar. Namun sama sekali tak diduganya bahwa Kebu Kanigoro itu pun memiliki ilmu keturunan pengging yang gemilang. Bahkan sedemikian sempurnanya sehingga timbullah keraguan dalam hatinya bahwa orang itu adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh sebaya dengan mereka. Sedang orang yang bernama Kebu Kanigoro itu ternyata sebagaimana terbukti telah berhasil membunuh Naga-Pasa dalam suatu benturan ilmu.